Halo Modif Lovers, perkenalkan saya Seto, saya tinggal di Bekasi, profesi saya sebagai agen atau leader prudensial, dan ini adalah motor modifikasi saya Yamaha R25. Sejarahnya motor ini saya beli kenapa? Ya seperti kebanyakan cowok ya, mungkin suka motor, dulu pengen punya motor cowok, nggak kesampean, terus udah kerja, ada duit, ya udah beli motor. Nah tapi kalau saya biasanya beli motor, beli kendaraan atau apa, saya suka hati-hati ya. Jadi seperti ini halnya motor ini, R25 tahun 2015 ini masih yang versi lama ya, saya rubah. Nah, tapi kalau ngerubah hanya sekedar jadi versi baru, buat apa? Nah, saya pengen buat sesuatu yang berbeda. Nah, ini dia berbeda. Jadi berbeda di depan, berbeda di belakang, dan berbeda dari yang lain. Konsep modifikasinya moge look, ya, tapi tidak mau meninggalkan RDNA-nya Yamaha. Ya, masih biru seperti ini, matanya sipit ya, seperti ya R6, R1 ya. Bahkan lampunya kita buat mirip seperti itu. Kemudian belakangnya, nah belakangnya ini 1:1 alias memang punyanya R1. Dan uniknya di sini modifnya yang nggak aneh atau gimana, jadi kelihatan original. Kelihatan original Yamaha. Bahkan kuncian-kunciannya masih banyak yang bawaan Yamaha. Alasan modifikasi apa ya? Kalau saya sendiri sih suka ini ya, otak-atik atau mungkin menggambar sesuatu, mendesain sesuatu ya. Dulu sih sebelum modifikasi motor saya ada modifikasi mobil juga waktu zaman kuliah. Nah kalau yang motor baru ini nih sama DJ Custom nih. Alasan modifikasi ya itu ya. Jadi saya memang suka menggambar atau mendesain sesuatu. Apa yang dirubah dari motor ini? Cukup banyak ya. Yang dari hal simple, bannya ya kita gedein ya. Ukuran ban depan 120, ukuran belakang 180 ya. Tentu kita gedein biar moge look. Kemudian dari kaliper sama master rem juga sudah kita ganti ya. Punya KTC dan punya RCB ya. Sektor belakang juga kita rubah. Sebenarnya belakang ini mungkin armnya kelihatan diganti ya. Itu sebenarnya cover teman-teman. Ya, tapi oke lah. Kemudian knalpotnya juga ya punya Yoshimura. Yang pasti kalau body ya makanya saya cari orang yang memang spesialis ya di bidang modifikasi. Saya percayakan sama DJ Custom itu belakang adalah punya R1M. Dan depannya, nah ini depannya unik teman-teman. Ini batoknya ini masih punyanya R25 yang new ya. Aslinya kan dia matanya besar ya R25. Ini gimana caranya? Batoknya tetap ini, tapi matanya ini sipit seperti punya apa namanya R1. Akhirnya yang dirubah adalah ininya, bearingnya ya. Yang luar ini, yang hitam dan dibikin doff. Kemudian spakbor depan ini custom ya teman-teman ya. Ini model punyanya R1 ya. Tangki ini sebenarnya punyanya R25 new ya. Nah, ini tangki dalamnya itu sampai harus dirubah karena beda ya yang old sama yang new. Ini kita juga rubah. Kemudian upside down ya. Ini saya ganti triple clamp, saya bikin custom ya. Saya pengennya ya memang yang bentuknya seperti itu ya. Jadilah seperti ini, original tapi tidak kelihatan modifnya yang bagaimana, jadi seperti original begitu. Dan juga nggak lupa bracket LTD untuk plat nomornya itu aftermarket ya. Untuk footstep kenapa saya milih punya R15 versi 3 ya. Itu karena kalau saya ngelihat punya R1 itu nggak jauh beda ya teman-teman ya. Jadi bentuknya seperti itu dan warnanya memang warnanya saya buat mirip seperti R1 punya. Jadi terbentuk seperti itu. Ya kalau orang ngelihat sekilas sih mungkin nggak notice ya itu punyanya R15 tapi oke banget gitu. Dan juga untuk monoshocknya saya berikan variasi yang ada tabungnya gitu ya biar kelihatan moge look. Tahu DJ Custom dari mana? Sebenarnya saya sebelumnya sudah survei beberapa tempat ya. Saya juga mempelajari tentang modifikasi, apalagi bentuk yang agak ekstrim seperti ini, seperti body dari R1 itu kan lebih ramping ya. Saya awal mulanya sebelum merubah ekor belakang ini, saya pakai yang customan tanpa ngerubah kerangka teman-teman. Tapi hasilnya ya bagus sih, cuman kayak nggak puas aja, kurang langsing tengahnya.
benar-benar kurang lah ya. Tapi memang kalau memang pengen total ya, rangkanya memang harus dirubah total ya. Ya saya percayakan sama DJ Custom. Sebenarnya awal-awal DJ Custom itu pertama ya deket rumah, sama-sama kita di Bekasi. Yang kedua, saya lihat dari beberapa bengkel yang saya search desainnya memang itu. Sebenarnya saya coba dulu teman-teman. Desain awalnya tuh depan ini teman-teman ya. Jadi saya ngerjain depan, dimana matanya ini mirip seperti ini. Pengerjaannya bagus. Kemudian saya lanjut tangki, tapi tangki kalau dibikin-bikin kok kurang serak, ya udah bikin aja sekalian yang R25 new. Kemudian baru yang belakang, karena belakang itu lebih teknikal ya, lebih teknikal karena menyangkut rangkanya harus benar-benar dirubah dengan rangka yang memang bisa masuk untuk R1M. Mengenai hasilnya puas atau enggak, saya puas ya teman-teman ya, tapi tentu harus dengan kesabaran ya. Sebentar-sebentar ditengok, takutnya kalau misalnya nanti ada sesuatu yang enggak sesuai dengan keinginan teman-teman, bilang aja ya. Misalnya waktu itu yang bagian sini lurus tuh, wah ini bagusnya di bengkok ini, atau ini tadinya bolong tapi malah DJ Custom diisi nih malah bagus. Atau waktu itu untuk tangkinya ya, tangkinya waktu itu kok kurang pas, ya udah sekali ganti untuk yang R25 new-nya. Diskusi-diskusi seperti itu sangat diperlukan teman-teman kalau modifikasi ya. Jadi ada hal-hal yang detail itu bisa diperbaiki sebelum terlambat, nanti pengerjaan terlalu panjang dan susah untuk dirubah. Begitu. Jadi overall pengerjaannya saya puas. Nah, apa arti modifikasi dan pesan untuk teman-teman untuk modif? Kalau buat saya ya, modif itu satu harus sesuai selera ya. Jadi misalnya orang bilang, kok begini, kok begitu? Nah, itu sebenarnya selera teman-teman. Misalnya, kok ada footstep ya? Loh, bagusan nggak pakai footstep? Nah, kalau saya kan pengen ada ya. Atau mungkin, kok single seat? Nah, ini padahal bisa single seat, bisa ada kursi belakangnya juga. Atau mungkin kok nggak sekalian yang moge atau apa? Nah, itu teman-teman ya. Jadi pertama harus sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kemudian yang kedua, itu sesuai budget. Nah, kalau misalnya memang budgetnya gede, itu pelan-pelan tadi ya, intinya harus sabar. Dan modif itu sendiri kan adalah seni ya teman-teman ya. Seni itu nggak bisa diburu-buru, gusra-gusru atau dipercepat atau gimana ya. Seperti halnya kalau orang melukis, itu harus ngeliat moodnya dulu. Nah, di dunia modifikasi juga sama, teman-teman nggak bisa buru-buru. Nah, di balik nggak buru-buru itu teman-teman juga bisa memperpelan budget pengeluaran teman-teman. Jadi bisa pelan-pelan mengeluarkan dananya gitu. Dan jangan lupa juga, budgetnya harus sesuai teman-teman ya. Yang ketiga, jangan salah sama tempat modifnya teman-teman ya. Kalau saya dulu sebelum modif, saya sebenarnya cek dulu ya tempat-tempat modif yang dan seperti apa hasilnya. Saya biasanya cek dulu untuk pengerjaan kecil dulu seperti saya waktu itu ya. Nanti kalau udah oke, baru saya lanjut berikutnya sampai jadi seperti ini teman-teman. Karena beda bengkel itu beda hasilnya teman-teman. Seperti teman-teman halnya kalau misalnya cukur rambut atau ke dokter dan lain halnya, itu teman-teman kan bisa hasilnya kan bisa berbeda ya teman-teman ya. Dan itu sesuai selera teman-teman masing-masing. Jadi temukan yang cocok juga. Kalau saya di DJ Custom teman-teman. Kalau untuk motor ini mungkin ke depan saya akan berikan perubahan sedikit ya mungkin ada stripping stiker ya, garis seperti Yamaha. Kemudian di mudguardnya itu nanti akan saya buat seperti R1. Mungkin standarnya mungkin saya akan tinggikan karena begitu diganti shocknya tengah ya teman-teman ya, jadi lebih tinggi teman-teman. Dan mungkin perubahan-perubahan lainnya belum terpikirkan. Oke, sekian penjelasan singkat mengenai modifikasi motor Yamaha R25 saya. Dukung terus modifikasi motor Indonesia dengan men-subscribe DJ Custom. Terima kasih sudah menonton.
semoga terinspirasi dan sampai jumpa. Oke. Sudah ya? Satu lagi. Apa? Budgetnya urung. Ojo sebut ning kene bojoku ngerti kok takon ning DJ Custom langsung wae ya.